Jadi dari tanggal 20 tuh udah mulai di timnas begitunya. Iya, timnas. Nah, kalau misalkan untuk yang lain, Kakang berarti kemungkinan masuk, Kakang Ya. Robi. Kalau Arsan mah kemungkinan nggak masuk ya. Kalau Arsan nggak tahu juga ya, karena emang 22 bukan 20. Beda lagi. Itu tuh di atas Robi usianya. Iya, di atas Robi Arsan. Helmet budak nama. Iya. Makanya kemarin kan dia baru-baru yang persiapan Asian Games kan sekarang. Kan kalau sebelumnya tuh U23 kan. U23. Cuman ada perubahan usia di U22 gitu. Targetnya U20. Timnas apa? Ya target sendirinya ya pasti tentunya ya masuk squad dulu. Kalau setelah masuk squad ya tentunya target lagi ya pemain inti. Kalau udah pemain inti ya target lagi gimana caranya buat ya minimal kita bawa timnas Indonesia lolos di fase grup Piala Dunia. Kalau format latihan nih, perbedaan Sintayong dengan Luis Milla. Ya perbedaannya mungkin ya sebenarnya nggak beda jauh gitu. Tapi ada perbedaannya mungkin kalau Sintayong lebih fokusnya tuh dia di kayak power kayak di body lah, maksudnya kayak di body kayak di fisik kayak fitness gitu, pokoknya dari harus fokus di otot. Kalau Luis Milla kan lebih fokus di sentuhan. Jadi maksudnya dia ada fisik tapi dia nggak terlalu fokus di fisik. Kalau Coach Sintayong tuh dia lebih ke fisik, bola juga. Jadi kasarnya kan kita di timnas bisa nyampe sehari 3 kali latihan. Timnas? Kalau di Persib berapa kali porsinya? Paling banyak dua kali. Cuman kalau misalnya sistemnya padat kayak gini paling cuma sekali. Selebihnya ya butuh masing-masing. Agak susah nggak kalau dari Persib nih langsung ke porsi latihan Sintayong? Sebenarnya itu ya nggak terlalu ini, itu tergantungnya porsi latihannya si pemain. Kalau misalnya udah terbiasa dengan porsi high tinggi, ya mungkin udah biasa aja. Dengan ibaratkan mau latihan sama siapa dengan porsi tinggi atau kayak gimana pun ya, kalau udah terbiasa ya udah biasa aja. Mantap. Nah, untuk gelandang porsi latihannya sama nggak kayak penyerang gitu? Sebenarnya kalau porsi sendiri itu tergantung individu ya masing-masing. Apa kekurangan individu kan beda-beda. Misalkan ya toh Robi kan kekurangannya di ini kan belum tentu sama juga sama gelandang yang lain. Karena di segi pemain kan mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai kekuatannya masing-masing. Misalkan kalau Robi dibandingkan dengan kelebihannya mungkin yang ngotot, atau misalnya ya mungkin lebih difokusin di strength, mungkin lebih ke fisiknya. Jadi gimana caranya ya kita kuat main 90 menit dengan tensi yang sama gitu. Bahkan dari mulai 0 sampai 90% tuh konsisten. Jadi nggak turun, ya langkah baiknya naik gitu kan. Jadi ibaratnya standar lah. Nggak turun. Nah, terkait nih pertandingan kemarin sama Persibaya. Aduh, eta gregetan pisan babak hiji mah. Robi main. Persib berubah total di babak kedua. Nah, eta Sintayong Luis Milla itu pidato apa tuh di locker room? Sampai bikin keedan gitu mainnya ta? Sebenarnya apa ya? Dari Robi pribadi sih, ya maksudnya dari setiap mungkin ya kita pemain muda akan sedikit susah untuk mendapatkan bermain. Tapi kita juga harus berusaha kerja keras di latihan maupun pertandingan. Ketika ya kita ibarat pemain muda mendapatkan kesempatan dimainin, ya Robi sendiri berpikir nggak ada lagi gitu. Maksudnya udah berikan yang terbaik, buktikan bahwa ya kita sebagai pemain muda ya patut diperhitungkan. Jadi ya maksudnya maksimal aja gitu, main lepas aja. Jadi sebenarnya yang buat yang terkadang pemain muda yang tidak keluar kemampuan 100%-nya tuh ya mungkin ya masih canggung, terus ya karena takut salah dan lainnya. Tapi kan kalau misalnya memang berjalan waktu seringnya dapat bermain, mungkin ya kepercayaan diri mereka pun ya juga. Ini flashback nih ke pertandingan ke berapa ya? Kedua apa ke satu? Yang lawan Bayangkara ya. Robi Darwis membuat blunder yang sangat fatal tuh ya. Tapi yang Bapak lihat di beberapa pertandingan berikutnya bukan malah ngedown, tapi malah jadi nge-up, jadi lebih bagus. Itu gimana motivasinya bisa mengobati hal tersebut? Ya sebenarnya kan ya orang itu akan besar dikarenakan ya kesalahan. Jadi kalau toh orang tuh karena ada beberapa orang
yang mungkin ya mengatasinya berbeda. Mm-mm. Tapi kan ada tuh kita melakukan kesalahan yang bikin kita down dan kita susah bangkit. Mm-mm. Dan ada juga yang kita melakukan kesalahan kedepannya jauh lebih baik. Heeh. Jadi ya intinya kalau misalnya kita kebayang-bayang terus misalkan ya atau flashback terus ya melakukan kesalahan itu nyeselin terus gitu, maksudnya dipikirin terus, itu bukan hal yang baik juga. Oke, kita introspeksi diri kesalahan kita apa, tapi setelah itu ya udah beres, ya kita perbaiki di laga selanjutnya, mungkin di latihan kita perbaiki, oh Iya. kita kurangnya apa, ya introspeksi diri ya selama 90 menit ini atau misal 45 menit ini kekurangan dan kelebihan kita tuh apa. Ya mungkin kalau kelebihannya kita tingkatkan, ya ini kekurangan kita ya lebih diperbaiki agar ya hal yang sama tidak terulang kembali. Luar biasa. Kalau misalkan mental masyarakat Indonesia anak mudanya kayak Robi kayak gitu luar biasa. Jadi Robi menganggap kesalahan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Berharga karena kalau ibaratkan kalau kita nggak ada kesalahan mungkin kita nggak akan pernah sukses. Dikarenakan ya tentunya itu kembali lagi ke mindset. Kalau misalnya kita belajar dari kesalahan, kita akan bisa jauh lebih baik ke depan. Tapi kalau kita melakukan kesalahan kita cuma nyesal doang tapi nggak diperbaiki ke depannya, sama aja bohong. Iya. Kayak gitu, jadi kayak penyesalan tanpa bukti tuh ya bohong gitu. Cuma ngomong doang kan nyesal gini, tapi nggak ada buktinya dia perbaiki, ya sama aja bohong. Terus kalau terkait senior gimana ketika pemain muda melakukan kesalahan atau ketika pemain muda sedang berprestasi, ada saran dari pemain senior untuk Robi? Pasti, apalagi ya kalau Persib sendiri ya terbilang lebih juga nyaman gitu karena seniornya semua ya apa ya support gitu, semuanya nge-support karena apalagi ketika Robi bundar itu banyak motivasi lah